Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Galisa Fitri. Saya kelas 7 di SLB Pembina Tingkat Nasional. Hari ini saya ingin mendongeng berjudul Asal Usul Kota Banyuwangi. Selamat mendengarkan. Zaman dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai putra yang gagah bernama Raden Baterang. Kegemaran Raden Baterang adalah berburu di hutan. Saat hendak pergi berburu, ia memerintahkan para abdinya untuk menyiapkan perlengkapan berburunya ke hutan. Aku hendak pergi berburu, kalian siapkan peralatan berburu untukku. Akhirnya, para abdinya pun menyiapkan peralatan berburu Raden Baterang. Dan tak lama kemudian, peralatan berburu pun siap. Di tengah Raden Baterang bersama dengan para pengiringnya berangkat ke hutan. Di tengah hutan, ia melihat seekor rusa melintas di depannya. Rusa itu pun masuk ke dalam hutan. Ya ampun, besar sekali rusa itu, kata Raden Baterang. Ia pun langsung mengejar rusa itu. Tanpa disadari, ia juga masuk ke dalam hutan, sehingga terpisah dari para pengawalnya. Akhirnya, ia pun menerobos semak belukar, dan ia menemukan sungai yang jernih dan segar airnya. Ia pun meminum air itu. Usai menikmati istirahatnya, ia dikejutkan oleh kehadiran gadis cantik jelita. Hai, Anda siapa? Apa Anda manusia? Iya, saya manusia, Pangeran. Nama saya Surati, dari Kerajaan Kalungkung. Ayah saya terbunuh dalam perang. Raden Baterang pun merasa kasihan kepada gadis itu sehingga membawanya ke istana. Mereka pun menikah dan membangun keluarga bahagia di istana. Saat itu Surati sedang berjalan-jalan di luar istana. Tiba-tiba saja ada lelaki berpakaian compang-camping memanggilnya. Surati! Surati! Surati pun mengamati wajah lelaki itu baik-baik. Dan ia pun tersadar bahwa lelaki itu adalah kakak kandungnya bernama Rupaksa. Kakak, oh kakak telah selamat. Memang aku selamat, tapi Raden Baterang yang telah membunuh ayah anda kita, dan aku mau kau membantuku untuk membalaskan dendamku kepadanya. Tidak kak, maafkan aku tidak bisa membunuh suamiku sendiri. Aku telah berhutang budi kepadanya, tidak mungkin aku mengkhianatinya. Hah, kau memang gadis keras kepala. Sudah kalau begitu, ambillah ikat kepala ini dan taruhlah di bantalmu. Surati pun mengambil ikat kepala itu dan menaruhnya di bantalnya. Sampai pada akhirnya, seusai berbicara dengan Surati, Rupaksa pun pergi dan meninggalkan Surati. Ia mencari Raden Baterang. Saat hendak pergi berburu, Raden Baterang dipanggil oleh lelaki berpakaian compang-camping. Tuanku, Tuan Raden Baterang, keselamatanmu terancam. Istrimu sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Jika Tuan tidak percaya, maka periksalah. Di bawah bantal Surati pasti ada ikat kepala yang dimiliki oleh lelaki yang dimintai tolong olehnya. Raden Baterang pun terkejut dengan kedatangan lelaki misterius itu. Dan ia pun pulang ke istana untuk membuktikan ucapan lelaki itu. Ternyata benar. Ikat kepala itu ada di bawah bantal Surati. Ternyata benar, ikat kepala ini buktinya. Kau berencana hendak membunuhku. Inikah pembalasanku terhadap kebaikanmu? Jangan asal menuduh Kakanda. Adinda bisa menjelaskan semua ini. Namun, Raden Baterang pun tetap tak percaya. Ia malah kembali ingin mencelakakan istrinya dengan menenggelamkan istrinya di sungai. Saat tiba di sungai, mereka berdua saling bercerita tentang pertemuan mereka dengan lelaki berpakaian compang-camping itu. Lelaki berpakaian compang-camping itu adalah Rupaksa, kakak kandung Adinda. Dialah yang ingin membunuh Kakanda. Namun, tetap saja Raden Baterang pun tak percaya. Sampai pada akhirnya Surati pun bersumpah. Baiklah Kakanda, dengarkanlah. Dengarkanlah, Adinda akan melompat ke sungai ini. Jika setelah Adinda melompat, sungainya berbau harum,
berarti Adinda tidak bersalah. Jika tetap keruh berbau busuk, berarti Adinda bersalah. Raden Baterang pun terkejut mendengar ucapan Surati. Namun ia tak peduli. Ia malah ingin menghunuskan pedang ke tubuh Surati. Akhirnya Surati pun cepat-cepat menghindar dan melompat. Sehingga pada akhirnya keajaiban pun terjadi. Airnya pun berbau harum. Raden Baterang menyesal atas kebodohannya selama ini. Tapi istrinya telah tiada. Ia pun meratapi kematian istrinya. Hikmah yang terkandung dalam cerita ini adalah jangan pernah kita berburuk sangka kepada orang lain sebelum mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.